Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Bersama saya, Anissa Widya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi baru di bab 2 untuk kimia kelas 10. Di video kali ini nanti kita akan mulai mengenal pengertian dari atom, kemudian ada unsur dan juga ada molekul. Nah, di bab ini nanti kita akan berkenalan juga dengan tabel periodik. Jadi nanti kalian semua akan tahu unsur-unsur yang ada di alam, mulai dia yang bentuknya padat, gas dan juga cair itu dikelompokkan ke dalam suatu sistem yang bernama sistem periodik atau tabel periodik. Nah, untuk mengawali materi kali ini kita akan berkenalan atau mengetahui apa itu maksud atau arti dari atom, unsur, dan molekul. Mungkin dari adik-adik sekalian itu ada yang baru mengenal istilah ini, ada juga mungkin yang sudah pernah mendengar. Nah, kalau kita pahami ternyata atom, unsur, dan molekul itu adalah 3 komponen yang berbeda, di mana atom itu adalah partikel atau bagian terkecil dari suatu unsur. Unsur itu kan ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya gas, dan ada juga yang bentuknya cair. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita ambil satu lembar kertas. Nah, satu lembar kertas itu bentuknya kan dia padat. Nah, apabila kita hancurkan sampai ke potongan yang paling kecil, nah, satu potongan kecil itu kita ambil, itu namanya dia adalah atom. Jadi atom itu adalah dia yang penyusun yang paling kecil dari suatu zat atau suatu unsur. Nah, kemudian unsur itu sendiri apa? Unsur itu sendiri adalah gabungan dari beberapa atom, tetapi atomnya itu masih dalam satu jenis. Misalkan atom penyusun unsur gas, atom penyusun unsur cair, atau atom penyusun unsur padat. Jadi dia hanya satu jenis atom saja, bukan gabungan. Nah, ini nanti beberapa jenis atom ini nanti yang satu macam atau satu jenis dia akan membentuk unsur. Nah, kemudian ketingkatan yang lebih tinggi lagi itu ada yang namanya molekul. Kalau molekul itu berarti sudah gabungan antara sekelompok atom atau sekelompok unsur yang dia sangat kuat dan sangat sulit untuk dipisahkan. Untuk jenis dari molekul itu ada 2. Yang pertama ada molekul unsur dan yang kedua ada molekul senyawa. Bedanya apa antara molekul unsur dan molekul senyawa? Itu adalah dari komponen penyusunnya. Kalau molekul unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom atau satu jenis unsur. Contohnya misalkan oksigen. Oksigen itu kita simbolkan O2. Kalau O2 itu dibuka atau dipecah itu terdiri dari 2 atom O. Jadi O-nya berikatan dengan O yang lain membentuk O2. Jadi dia sama-sama O. Begitu juga dengan N2 atau nitrogen. Nitrogen itu kalau dia berikatan, jadi nitrogen yang satu dengan nitrogen yang 2 itu dia berikatan, dia akan membentuk molekul unsur. Kemudian yang selanjutnya adalah fosfor. Nah, ini dia juga masuk ke dalam salah satu contoh dari molekul unsur. Jadi gabungan antara P dan P itu membentuk P2. Nah, kalau senyawa itu tidak hanya satu jenis, melainkan 2 atau bahkan 3. Nah, contohnya di sini. Di sini ada molekul C dan juga ada O. Jadi gabungan antara 2 jenis unsur atau atom yang berbeda. Ada C dan juga ada O2, dia membentuk CO2 atau karbon dioksida. Yang selanjutnya ada unsur N atau nitrogen dan juga oksigen, dia bergabung menjadi NO2.
2. Jadi bedanya kalau molekul unsur tuh dia hanya satu jenis, O dengan O, N dengan N, atau P dengan P. Kalau yang senyawa itu dia lebih bervariasi lagi, jadi antara 2 jenis unsur atau 3 jenis unsur yang bergabung menjadi satu. Itu ya pengertian atau perbedaan antara unsur, molekul, dan senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke teori perkembangan atom. Jadi dulu ada beberapa orang ilmuwan yang menggambarkan atau memvisualisasikan bentuk atom itu ke dalam sebuah gambar. Jadi dia mengumpamakan bentuk atom itu dalam sebuah gambar. Untuk teori yang pertama itu adalah dikemukakan oleh Dalton. Nah, bentuknya atom, jadi partikel yang paling kecil yang disebut sebagai atom itu digambarkan sebagai bentuknya bola pejal atau bola yang mampat. Tetapi teori ini dia kurang begitu, teori ini dia kurang spesifik atau kurang akurat. Jadi disempurnakan lagi oleh ilmuwan yang kedua, yaitu Thomson. Menurut Thomson, ternyata atom itu tidak hanya berbentuk bola, melainkan di dalam bola itu dia terdiri atas atom yang bermuatan positif dan juga atom yang bermuatan negatif. Jadi yang warna orange ini dia adalah atom yang bermuatan positif. Kemudian di dalam yang bermuatan positif itu ada banyak atom-atom kecil yang dia bermuatan negatif. Sehingga nanti kalau yang positif dan negatif ini digabung, dia sifatnya menjadi netral. Jadi positif dan negatif itu kalau bergabung dia menjadi netral. Nah, bentuk yang elektron atau muatan negatif ini dia seperti ini dikatakan sebagai model atom kismis. Nah, tetapi karena teorinya Thomson itu dirasa kurang akurat atau kurang tepat, kemudian disempurnakan lagi oleh Rutherford. Nah, menurut Rutherford, bentuk atom itu tidak hanya dia terdiri atas muatan positif atau negatif, melainkan dia terdiri dari bagian inti atau nukleus dan juga bagian elektron. Nah, sedangkan yang bagian elektron ini atau muatan negatif ini dia membentuk semacam orbit atau lingkaran ini, yang elips ini namanya adalah orbit. Nah, orbit ini akan mengelilingi bagian inti. Ini maksud dari teorinya Rutherford. Kemudian untuk teori yang selanjutnya, ternyata teorinya Rutherford itu juga belum akurat, kemudian disempurnakan lagi oleh Bohr menjadi teori atom Bohr. Nah, ternyata kalau dibuka lagi atau dibedah lagi, atom itu terdiri atas beberapa macam lapisan, mulai dari dia lapisan yang paling dalam disebut inti sampai ke elektron atau lapisan yang paling luar. Kita amati di gambar ini yang berwarna orange ini adalah bagian inti dari atom. Kemudian dia dikelilingi oleh kulit-kulit elektron, di mana yang paling dekat dengan inti atom ini adalah kulit pertama atau kulit K. Kemudian sebelah luarnya dari kulit K itu ada kulit L atau kulit yang kedua. Kemudian yang paling pinggir ini adalah kulit M atau kulit yang ketiga. Jadi ada 3 lapis kulit ya, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Kulit K, kulit L, dan kulit M. Masing-masing kulit ini dia bisa dimasuki atau terdapat beberapa elektron. Nah, untuk aturan dari teori atom Bohr ini kita menggunakan persamaan nanti untuk menghitung berapa jumlah elektron maksimal yang harus ada di masing-masing kulit ini. Jadi tidak boleh sembarangan mengisi elektron di bagian kulit pertama sampai ketiga, ada aturannya. Nah, aturannya ini kita simpulkan ke dalam persamaan 2n kuadrat atau 2n pangkat 2.
Eee, kemudian untuk N itu melambangkan jumlah elektron masing-masing kulit. Untuk kulit yang pertama N-nya ini diisi dengan 1. Kemudian untuk kulit yang kedua N-nya diisi 2. Begitu juga dengan kulit yang ketiga itu N-nya diisi 3. Sehingga nanti kalau sudah dihitung menggunakan rumus akan ketemulah jumlah elektron maksimal masing-masing kulit, di mana kulit K itu maksimal hanya boleh diisi 2 elektron. Kulit L itu diisi maksimal 8 elektron dan kulit M itu maksimal dia diisi oleh 18 elektron. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kenapa kok bisa ketemu 2, 8 dan 18? Sekarang kita masuk ke persamaan ini. Nah, untuk menghitungnya, kita harus mengetahui dulu mana kulit K, mana kulit M, dan kulit N. Berapa jumlah N-nya masing-masing kulit. Kita ingat lagi bahwa kulit K itu yang paling dalam, dia yang paling sedikit N-nya. Jadi N-nya adalah 1. Kemudian kulit L itu N-nya adalah 2, dan kulit M itu N-nya adalah 3. Kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, nanti kalau N-nya ini nanti diisi dengan angka 1, diisi dengan angka 2, dan diisi dengan angka 3. Sekarang kita hitung untuk kulit K itu N-nya sama dengan 1. Rumusnya kan 2N kuadrat. Di mana 2 kalikan N-nya ini kita isi 1 di sini, kita kuadratkan. 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1, sehingga 2 dikali 1 ketemulah 2. Ini untuk maksimal elektron di kulit K. Kemudian selanjutnya untuk kulit kulit L di mana N-nya dia berjumlah 2. Itu kita masukkan sama di rumusnya 2N pangkat 2. N-nya kita isi dengan angka 2. Di mana 2 ini kalau kita kuadratkan itu 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Sehingga 2 dikalikan 4 itu hasilnya adalah 8. Untuk kulit L maksimal hanya boleh diisi 8 elektron. Nah, begitu juga dengan kulit M, kita masukkan N-nya sama dengan 3. Sehingga di sini nanti kita ganti N-nya dengan angka 3. 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9. Sehingga tinggal dikalikan 2 kalikan 9 itu adalah 18. Nah, ini adalah asal mulanya mendapatkan angka 2, 8, dan 18. Nah, aturan ini nanti akan kita bahas lagi pada saat menghitung konfigurasi elektron. Jadi di slide ini nanti kalian harus memahami dengan betul atau menghafal masing-masing kulit itu berapa maksimal elektronnya. Lanjut untuk teori yang terakhir atau teori mekanika kuantum yang dipelopori oleh Erwin Schrödinger. Nah, kita lihat untuk bentuk teori mekanika kuantum itu perbedaannya dengan teori yang sebelumnya itu adalah di bagian nukleusnya. Kalau di teori yang sebelumnya kita belum bisa mengetahui di inti atom ini muatannya apa, apakah dia positif atau negatif, di sini belum jelas. Nah, untuk teori yang mekanika kuantum atau teori yang terakhir ini adalah sudah jelas ternyata di nukleus itu dia muatannya adalah positif yang dikelilingi oleh lintasan orbit, di mana lintasan orbit ini memiliki elektron. Kalau orbit ini semuanya digabung elektronnya itu kalau ditambah dengan bagian nukleus nanti akan menghasilkan atom yang bermuatan netral. Nah, ini adalah perkembangan teori-teori atom mulai dari yang sederhana, mulai dari yang pertama sampai yang sekarang dipakai. Nah, ternyata kalau kita amati kesimpulannya adalah semakin maju sebuah zaman atau perkembangannya zaman semakin maju, maka teori itu akan berubah. Nah, kita tarik kesimpulan. Untuk teori yang pertama itu dipelopori oleh Dalton. Dalton masih belum jelas dia bentuknya atom hanya seperti bola. Kemudian disempurnakan lagi oleh Thomson. Ternyata Thomson bisa
menggambarkan atau memperjelas bahwa atom itu ternyata terdiri dari elektron-elektron kecil yang berbentuk seperti kismis yang ada di dalam sebuah atom yang bermuatan positif. Kemudian teori yang selanjutnya itu adalah teori Rutherford. Nah, teori Rutherford ini disempurnakan lagi menggunakan teori Niels Bohr atau teori kulit KLM. Nah, kemudian teori Niels Bohr ini disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger. Jadi, kita ambil kesimpulan bahwa teori yang valid atau teori yang paling mendekati kebenaran itu adalah dua teori akhir yang sampai sekarang ini kita gunakan. Oke, itu saja pengenalan mengenai struktur atom dan teori perkembangan atom. Di video yang selanjutnya nanti kita akan belajar untuk memperdalam mengenai tabel periodik unsur atau sistem periodik. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan.